Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya akan saya absen dulu ya. Anisania. Hadir Bu. Atika Nur Alfian. Hadir Bu. Tri Prasetyo. Hadir Bu. Livia Alfiona. Hadir Bu. Eni Lestari. Hadir Bu. Fendi. Hadir Bu. Fatah Abdillah. Hadir Bu. Dwi Adi Pamukas. Hadir Bu. Mumtaz Hanif. Hadir. Triwindoyo. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di siang hari ini dengan sehat walafiat ya. Ada yang merasakan badannya nggak enak? Sehat semua ya. Alhamdulillah. Tadi saya cek juga temperatur kalian normal ya, tidak ada yang di atas 36 derajat. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Oke, Fendi. tentang relasi antar tabel Bu. Relasi antar tabel, bagus. Ada yang tahu jenis relasi antar tabel ada berapa? Masih ingat? Saya Bu. Oke, Tri? Ada 3. Ada 3, sebutkan. One to one, One, one to many, one to many, many to many. many to many. Oke, sekarang saya ingin bertanya, kalau relasi one to one, contohnya apa? Saya Bu, Ya, satu siswa mempunyai satu NISN. masih ingat ya, satu siswa memiliki satu NISN, satu NISN dimiliki oleh satu Siswa. siswa. Kemudian kalau contoh one to many, Ya Bu, ya kata satu guru mengajar banyak siswa. satu guru mengajar banyak siswa diajar oleh satu guru. Nah, bagus. Kemudian yang ketiga, many to many. Saya Bu, Oke, Tika. antara siswa, mata pelajaran sama nilai. Ya, hubungan antara siswa, mata pelajaran dan nilai. Oke, alhamdulillah pelajaran pada saat minggu kemarin kalian masih ingat ya. Oke, sekarang saya akan memberikan kalian jenis penggabungan tabel. Tapi sebelum masuk itu saya ingin bertanya dulu. Dari materi relasi antar tabel kemarin, ada yang masih kesulitan, ada yang masih belum paham. Paham ya? Jadi saya harap nanti pelajaran kita hari ini akan lancar karena kalian sudah paham yang materi kemarin. Karena materi itu saling berhubungan. Kemudian pada pertemuan ini kan kita akan belajar penggabungan tabel, yaitu sebenarnya ada inner join dan outer join. Nah, outer join itu ada dua, yaitu left join dan right join. Nah, di pembelajaran ini kita akan belajar inner join dulu, biar kalian nggak bingung ya. Inner join itu apa? Nanti kalian bisa mempelajarinya. Tujuannya apa kalian belajar ini? Jadi kalian nanti bisa menampilkan gabungan tabel. Jadi antara tabel siswa dan tabel guru, wali kelasnya siapa. Nanti kalian bisa mengambil sedikit dari tabel siswa dan tabel guru. Cara penggabungannya seperti apa nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke, silahkan komputernya kalian hidupkan dulu. Untuk teknik penilaiannya nanti seperti biasa, nanti ada kegiatan 1, kegiatan 2 di LKPD. Kegiatan 1 itu pengetahuan ya, saya nilai. Kemudian yang kedua keterampilannya kalian praktek yang menggunakan Comenprom, yang menggunakan MySQL, itu juga saya nilai. Keaktifan kalian dalam diskusi, kemudian membantu temannya menemukan solusi. Mungkin programnya ada yang error, nah kalian bisa membantu.
Ini namanya seperti tutor sebaya gitu ya. Iya. Yang kalian saling membantu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir sikapnya ya, sikap tetap saya nilai. Jadi kalian bagaimana cara presentasi dengan percaya diri, kemudian menyelesaikan tugas dengan disiplin, berapa menit itu selesai, kalian langsung presentasi. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan dulu di depan sebelum nanti praktek ya. Media pembelajaran inner join dalam basis data RDBMS. RDBMS itu relasi database management system. Nah, pada pembelajaran diharapkan setelah kalian belajar pembelajaran hari ini kalian mampu ya bisa menjelaskan pembuatan basis data dengan aplikasi MySQL yang ada di PHP MyAdmin ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu menerapkan sintak inner join dalam basis data. Jadi sintaksnya dalam menggabungkan tabel itu bagaimana nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian kalian juga bisa menganalisis perbedaan inner join dan outer join. Kalian diskusi nanti di bentuk kelompok, kalian analisis perbedaannya itu sebenarnya apa antara inner dan outer. Nah, kemudian setelah itu praktek kalian membuat basis data. Nanti akan saya berikan LKPD-nya ya, jika sudah selesai dijelaskan. Kemudian kalian melalui praktek dan tayangan video, jadi nanti ada video tutorial melalui link YouTube, nanti di LKPD ada ya. Seperti biasa, saya memberikan link YouTube untuk tutorial. Tetapi kalau kalian punya link YouTube yang lebih mudah, silahkan kalian gunakan. Yang penting hasilnya sama, ya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil nanti, hasil yang sudah kalian buat sesuai dengan LKPD kalian presentasikan di depan. Jelas ya? Oke, kita mulai ke inner join. Inner join identik dengan sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atas record dengan menghubungkan dua tabel atau lebih di dalam satu perintah. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ini ya, antara tabel 1 dan tabel 2. Jadi dia tidak mengambil semua, menampilkan semua, tapi hanya gabungan ini ya. Paham ya? Nah, kemudian ini ada format penulisannya. Nah, ini format penulisan ini harus kalian hafalkan, jangan sampai keliru. Dan pada saat kalian membuat database dan tabel-tabelnya, kalian harus ingat benar nama-nama tabel, jangan sampai keliru. Karena kalau keliru nanti error. Walaupun hanya strip, kalian membuat tabel pakai underscore. Tapi pada saat kalian menuliskan sintaksnya, underscore-nya tidak ada. Bisa nggak? Pasti tidak bisa, karena tidak sesuai dengan tabel yang kalian bikin tadi. Jadi kalau kalian nanti pada saat praktek, kalau kalian tidak ingin lupa, bisa kalian tulis. Jadi tabelnya tadi saya bikin database apa, tabelnya nanti saya kasih nama apa. Nah, itu kalian harus perhatikan di situ. Bisa kalian lihat, saya bacakan dulu ya. Teori ini paling nanti kalian masih bingung, tapi pada saat kita praktek saya harap kalian nanti jelas. Select nama kolom tampil, ini ada bintangnya ini ya. From nama tabel pertama, inner join nama tabel kedua, on nama kolom join tabel pertama titik PK sama dengan nama kolom join tabel kedua titik FK. Saya tanya, PK itu apa? Primary key. FK? Primary key. Paham ya? Nah, keterangan di sini, nama kolom tampil ini adalah nama dari kolom yang akan kita tampilkan. Jadi kalian akan menampilkan gabungan tabel 1 dan tabel 2. Nah, nanti gabungan tabelnya ini namanya nama kolom tampil. Jelas? Jelas? Kemudian nama tabel pertama ini ya, nama tabel pertama
tabelnya jangan sampai tabel apa, namanya apa, jangan sampai keliru. Kemudian nama tabel kedua adalah nama tabel kedua yang akan digabung. Jangan sampai kebalik-balik. Tabel siswa, tabel guru itu harus jelas. Kemudian nama kolom join tabel pertama adalah nama kolom yang akan digunakan sebagai join dari tabel pertama. Kemudian ini ada nama kolom join tabel kedua adalah nama kolom yang akan digunakan sebagai join dari tabel kedua. Bingung nggak? Bingung ya, karena kita belum praktek. Nanti kalau kita praktek pasti kalian paham. Oke, selanjutnya syarat untuk inner join. Jadi syaratnya ini ada data yang akan ditampilkan pada perintah inner join hanya data yang memiliki pasangan saja. Sedangkan data pada tabel yang tidak memiliki sebuah kesamaan, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Nah, ada studi kasus seperti ini. Kelihatan nggak? Ya. Saya bacakan dulu aja ya. Ya. Saya bacakan ini nanti di AKPD ada. Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi sendiri, menganalisis sendiri. Ini kiri ini adalah tabel wali kelas. Kiri ini adalah tabel wali kelas. ID wali kelasnya ini 3 ini ya. 1, 2, 3 kiri. Kemudian nama wali kelasnya Endah Eskop, Uli sama Titom. Alamatnya Salatiga, Ambarawa, Ampel. Ini tabel apa tadi? Wali kelas. Nah, kemudian di kanan ini ada tabel kelas RPL. Kelas RPL itu ada ini misalnya contohnya ada RPL 1, RPL 2 dan RPL 3. Nah, kemudian dengan perintah inner join dihasilkan data hanya 1. Saya tanya, mengapa data yang dihasilkan hanya 1 baris? Ya, kalian masih bingung. Kenapa? Saya beri jawaban, tapi nanti ada pertanyaan lagi, kalian kerjakan secara diskusi ya. Karena di inner join itu kan syaratnya tadi data yang memiliki pasangan saja, ya kan? Sekarang kalian lihat ini. Pasangannya yaitu ID wali kelas itu hanya 1, Indah Eskom. Yang tampil kenapa hanya Indah Eskom? Karena apa? Karena Uli dan Titom ini bukan wali kelas 12. Ini ya. Ini RPL 1, 2, 3. Yang tampil wali kelasnya hanya atas. Kemudian saya pakai perintah inner join. Kenapa yang tampil hanya 1? Karena dia ini berpasangan. Jadi wali kelas Indah ini jadi wali kelas 12 RPL 1. Kenapa yang Uli sama Titom tidak tampil? Karena mereka bukan wali kelas. Maksudnya bukan wali kelas 12. Makanya di sini kosong. Inner join gitu loh ya. Oleh intinya inner join yaitu 2. Jadi tabel ini sama-sama ada isinya, pasangan. Jadi kalau tidak ada seperti ini, dia tidak akan tampil. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti kalian bahas diskusi dilampirkan di PPT-nya kalian ya. Kata kunci yang harus kita amati 1. Apakah data pada tabel wali kelas lengkap? Lengkap nggak wali kelasnya ini? Lengkap kan ya? Semuanya ada ya. Kemudian 2. Apakah data pada tabel kelas RPL lengkap? Tidak. Yang ada hanya wali kelas 12
1. ID wali kelasnya ini W121. W121 di sini berarti siapa ini? Enggak, stop. Yang ketiga, apakah semua baris data pada tabel wali kelas ditampilkan? Tidak, ini ya. Yang keempat, apakah semua baris data pada tabel kelas RPL ditampilkan? Nah, ini nanti alasannya silahkan kalian buat ya. Kalian jawab 3, alasannya apa? Nah, kalian diskusikan. Oke, setelah ini kalian coba buka di Google Classroom. Di Google Classroom sudah saya upload. Saya sudah upload di Google Classroom ini LKPD, bahan ajar, media pembelajaran sudah saya share. Nah, ini ya. Pada 3.14 menerapkan pembuatan basis data. Itu ada bahan ajar, ada media pembelajaran dan LKPD-nya. LKPD-nya bisa kalian lihat. Nah, ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya ada 2, gabungan inner dan outer. Tapi kalian kerjakan dulu yang outer, innernya dulu ya. Biar kalian tidak bingung. Kalian kerjakan innernya dulu, besok kita membahas. Yang penting kalian tuh bisa menggabungkan tabel dulu. Nanti kalau sudah menggabungkan tabel, baru kalian nanti variasi pakai right join, left join. Itu minggu depan saya aja. Nah, ini kita lihat kemudian tujuan petunjuknya. Baca setiap petunjuk terdapat di LKPD, pahami materi. Nah, ini ada materi join, inner join ada di sini. Kemudian cara penulisannya ini beda dengan tadi yang saya share tadi prinsipnya sama ya. Cuma tadi menurut saya lebih mudah untuk menjelaskan ke kalian. Tapi kalau kalian saya rasa lebih bagus jika langsung praktek. Outer join, nah ini outer join ada materinya ini. Jadi pada saat kalian nanti menganalisis perbedaannya ya kalian analisis perbedaan secara materi dulu ya. Minggu depan baru kalian tampilkan ini join itu seperti ini, outer seperti ini pada saat praktik. Nah, ini waktunya 1x30 menit. Kalian silahkan membuat. Ini konsep inner join tadi sudah saya bahas. Nanti kalian boleh menjawab dengan versi yang berbeda. Nah, ini sudah menalar. Kemudian kalian praktik keterampilannya, yaitu kalian nanti praktek membuat. Nah, ini membuat database. Tabelnya ini 2. Di LKPD tabelnya 2. Tapi kalau kalian mau ditambah silahkan 3 atau 4 monggo. Tapi kalau kalian paham, untuk pemahaman ya 2 dulu saja, yang penting paham ya. Kemudian alat dan bahan sudah, ini pakai SEM. Nah, ini tutorialnya ya, tutorialnya saya putar dulu. Oh iya, saya mengingatkan nanti pada saat kalian praktek, kalian perhatikan, kalian kan pakai kaos kaki semua ya. Itu dengan biar ada tujuannya, biar kalau ada kabel yang putus apa kalian tidak ikut ke strom. Kemudian kalian perhatikan pandangan pada saat menghadap PC, jangan terlalu dekat ya. Jarak amannya kalian perhatikan, duduknya ya, duduknya. Walaupun kursinya enak gini santuy ya, duduknya tetap kalian yang tegak. Ya, biar punggungnya itu tegak ya. Oke, ini pembuatan inner join. Saya play dulu ya. Silakan kalian simak. Walaupun nggak ada suaranya, nanti tak kasih musik. Kalian tetap melihat di depan ya sampai selesai. 7 menit dulu.
contoh sebenarnya tentang inner join, left join, right join, full join. Nah kalian nanti pahami dulu tentang inner join dulu biar gak bingung ya. Fokus ke itu dulu, jangan semuanya langsung kalian terapkan, jangan. Nah kalau untuk nanti kan kalian itu kalau kemarin ya sebelum kita nanti menggunakan PHP MyAdmin, silahkan kalian praktek dulu pakai command prompt. Kenapa pakai command prompt? Sebenarnya kalau berbasis GUI seperti PHP MyAdmin kan enak, kita tinggal klik 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 ya kan? Nah kita belajar kalian membuat database menggunakan command prompt, jadi itu nanti lebih ke sintaks. Jadi tabel pakai sintaks create tabel, kemudian tabel apa saja, kalau apa itu entitasnya apa saja. Nah kalian mungkin biasanya pakai PHP MyAdmin ya, gak apa-apa ini nanti dicoba dulu nanti kalau kalian berhasil kan rasanya nanti senang. Tutorialnya ini ada, nanti saya share, kalian bisa mengakses lagi tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Jamal Wijaro. Ini saya akan membantu tutorial agar kalian untuk membuat database menggunakan MySQL IDP. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Jadi karena kita menggunakan MySQL, ini kan maksudnya namanya DNDB. Pakai shell control ya. Cepat sekali ya. Jangan nanti bisa kalian putar lagi kalian sampaikan. Tolong putar lagi nih ke murid nih. Ini tak cepetin. Oke, sudah. Cara membuat database pakai command prompt nanti ya saya share. Nah, sekarang kita fokus ke LKPD-nya. Nah, ini kan sudah kita putar ya YouTube-nya. Nah, ini lembar kerjanya, silahkan nanti kalian kerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Kalau bisa sekarang ini praktek ini kalian sudah mengumpulkan, jadi jangan nanti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Mau nyoba dulu ya? Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Ini 10 anak jadi 4 kelompok aja nggak apa-apa ya? 4 kelompok. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kalian buka. Perlu password isi nggak?
lantai 2B. Silakan mulai dikerjakan. Tabel mobil, tabel transaksi, tabel apa lagi? Coba kalian googling, kalian googling. Pak Ate boleh. Kalian mau ambil dua aja nggak apa-apa. Transaksi, yang penting mobil itu apa? Saya nyewa sopo. Tiga itu kita ada transaksi. Jadi yang menghubungkan antara tabel penyewa dan mobil itu yaitu transaksi. Jadi tabel transaksi tadi penyewa mobil ini pinjam mobil ini. Nah itu sudah mungkin. Sekarang jadi ini. Bikin itu dulu di Kemenprom. Nanti kalau sudah baru bikin di PHP My Admin. Kemudian pakai PowerPoint. Ya, silakan. Orek-orekan di kertas dulu nggak apa-apa, boleh.
kasir. Ya. Mau kelihatan. Iya, show database. No, Nah, base. Nah, oh tadi kurang S. kurang S. Titik koma Nah. jangan lupa. Ya, bagus. Sudah keluar. Buat tabel ibu. Ya, create tabel. Kalau nah, tabelnya 2 aja atau 3 silahkan. Tabel apa? Ini apa sih penjualan? Perpustakaan. Perpustakaan. Perpustakaan yang pertama tabel buku dong. Coba saya tanya. Kalau perpustakaan, berarti kalau saya pengennya 3 tabel saja, berarti tabel buku, terus Peminjaman. tabel peminjam dan tabel peminjaman. Oh, Beda kan? tidak. Nah, relasi yang menggabungkan tabel peminjaman nanti antara peminjam dengan buku. Paham ya? Silakan kalian bikin 3 tabel ini dulu. Bikin tabel 3, kalian bikin satu persatu. Iya, satu. Enggak, ini data besar. Oh iya, kelompok juga. Nomor 2 data bersama. Apa? Ya, kalian bingung. Nah, kalau sekolah kalian bikin tabel apa? 2 aja atau 3. Kalau tabel, kalau kalian data di sekolah berarti tabelnya apa? Perpustakaan. Tabel guru, no perpustakaan. Guru, siswa, apa? Mata pelajaran terus dari itu di komen form. Silahkan, jadi di komen form dulu. Atika gimana Atika? Coba buka YouTube tadi. Ini. Buka lagi di YouTube tutorialnya. Karena memang kalau pakai komen prompt gini, titik koma itu sangat berpengaruh. Kalian deklarasikan satu persatu. Kirim nanya ngapain sih sih?
koma kan? Koma enter. Nah, langsung aja insert itu meminjam. Coba aja. Oh, kira saat insert itu meminjam Entar. Pakai apa tuh gitu? Sampai. Kita mau kita buka. Ketik. Ini loh. Masih bilang gitu. Papat. Ayo. Aja dulu tunjuk Pak. Mana tuh? Ini. Ini apa ya loh? Sudah selesai, waktu sudah habis. Ayo mulai presentasi. Silahkan tuntas lagi ya. Silahkan. Oh ini kok ini saya. Ini dia itu. Mana? Saya kan Gula. Yuk diperhatikan dulu temannya mau presentasi. Boleh bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwin Dayo, nomor absen 33. nama saya Mustafa Maulana, nomor saya 20. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari Bapak 1. Apa itu energi? Energi yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu data. Ini hasil dari kerja kami hasil, dan ini adalah database dari perpustakaan. Ini yang menggunakan CMD. Nomor 2 adalah tabel buku. 3 adalah tabel peminjam. Dan ini adalah hasil dari kedua tabel di atas penggabungannya. sintaksnya pakai apa? Sintas pakai energi. Nah, coba ditunjukkan sintaksnya. Di zoom aja. Kelihatan berapa? Baik. Sintak ini atas itu ya? Ya, ya. Nah, yang ini. Nah, itu sintaksnya sudah dipraktekkan. Bisa kalian lihat hasilnya. Itu semuanya tampil ya? Iya. Karena apa itu kodenya itu digunakan oleh semua siswa yang meminjam buku. berarti semua siswa meminjam Meminjam buku. Nah, bisa kalian berarti kesimpulannya gimana? Antara dua tabel, tiga tabel itu. Kalau saya tadi kan ada yang tampil dan ada yang tidak, karena salah satu tabel tidak lengkap. Nah, kalau ini berarti semua tabel terhubung karena lengkap semua. karena ada tabel kedua tabel yang dihubungkan, Apa itu? semua meminjam buku. Ya, Lengkap ya. gitu ya. Lengkap. Ada yang mau ditanyakan? Yang mana?
apa itu tabel buku dan model dari tabel peminjam. Sudah? Ya. Ada yang lain? Fendi, silahkan. Kegunaan dari join yang tadi. Untuk menghubungkan dua tabel atau lebih yang berdasarkan kolom yang saling berkaitan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jelas ya Fendi ya? Jelas. Kenapa dia panggil karena dua-duanya ini terisi. Ya. Oke, silakan. Terima kasih, sekian dari pamong kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Pras sudah? Ya, masih. Stop ya, stop kan ya. Ya, selanjutnya kelompoknya Fendi sama Lydia. Ayo, maju. Ayo, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan melakukan presentasi. Kami dari kelompok 4 dan kami akan melakukan presentasi yang beranggota saya Fendi Setiawan, Saya Elisa Sati, saya Lydia Alfiona. Table joins. Table joins adalah penggabungan tabel-tabel menggunakan query yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap, yang artinya kolom data didapatkan dari kolom-kolom hasil join antar tabel tersebut. Inner join mengembalikan baris dari kedua tabel yang memenuhi kondisi yang diberikan. Adapun jenis-jenis join ada inner join dan juga outer join. 1. Inner join. Inner join merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau report dengan menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu perintah. Syarat untuk Diskus adalah membuat tabel benar. 3. Membuat tabel sendiri. 4. Membuat tabel transaksi. 5. Hasilnya. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya saya. Jadi apakah perbedaan antara inner join dan outer join? Silakan. Inner join mengembalikan yang lainnya sesuai dengan kondisi kedua tabel. Kalau outer join mengembalikan hasil dari semua nilai kedua tabel. Oke. Ada yang lain? Saya Ya, Pras. Ada berapa jenis join? 3, yaitu inner join, outer join, dan web join. Masih. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menampilkan sebuah data pada report dengan menggabungkan dua data atau lebih dalam satu perintah. Kemudian pada perintah inner join, data yang akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangan yang sama. Jadi jika tidak memiliki pasangan yang sama, maka tidak bisa disebut inner join. Kegiatan 2. 1. Membuat database rental mobil dengan cara sebagai berikut: create database rental underscore mobil, lalu titik koma, lalu use rental underscore mobil titik koma. 2. Membuat tabel penyewa, bisa juga dibaca seperti berikut: 3. Membuat tabel mobil, lalu 4. Menampilkan data yang berisi data pelanggan yang menyewa mobil, dan 5. Menampilkan data yang berisi data seluruh mobil yang disewa oleh penyewa. Kemudian pemakaian sintaks inner join-nya yang mana? Itu yang tadi kali kamu tampilkan data yang hijau tadi. Nah, yang 5 itu kan ada menampilkan data yang berisi seluruh mobil yang disewa oleh penunjang. Itu tampil semua. Berarti di tabel penyewa dan tabel mobil berarti semuanya apa? Pasangan. Jadi isinya lengkap ya. Makanya itu tampil semua. Ya, ada yang ingin ditanya? Saya Ya, ini apa syarat inner join? syarat inner join. Operasi yang digunakan untuk mendapatkan data gabungan dari dua tabel atau lebih. Ya, nanti kalau si Atika bilang pasangan lagi. Ada pertanyaan lain? Ayo. Apa? Pengertian join itu apa? Pengertian join. Tadi di awal sudah. Pengertian join yaitu menggabungkan tabel-tabel menggunakan query yang dilakukan melalui kolom atau V tertentu yang memiliki nilai yang terkait untuk mendapatkan satu set informasi yang lengkap. Sudah. Sudah, oke. Ada lagi? Ada yang lain? Sudah. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dioji Pamungkas. Nama saya Fatah Abdullah. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kita berdua. Pertama ada pengertian inner join. Inner join yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu perintah. Pada perintah inner join, data yang akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangan saja. Maksudnya yaitu pada tabel tidak memiliki sebuah kesamaan, maka data tidak akan ditampilkan. Tidak bisa. Ini contoh tabel kesamaan yang kita kerjakan tadi. Ya seperti ini. Ini yang pakai CFD ya? Ya, ini pakai CMD. Ini membuat tabel transaksi seperti ini. Ya, ini screenshotan pada tabel barang ya seperti ini. Dan ini hasil inner join, hasil akhirnya. Coba di zoom sintaksnya inner join-nya di zoom. Nah, kamu jelaskan dulu. Ya, Bisa dilihat. ya
bisa dilihat ini ya hanya seperti ini. Ini cuma sebagian kecil saja. Jika kalian Itu loh, kamu belajar inner join, tabel barang, Oh. kamu bacakan select from, itu kamu bacakan sifatnya. Iya sifatnya. ini pada tabel transaksi ada inner join tabel barang on tabel barang titik KD barang sama dengan tabel transaksi titik KD barang. Maaf sebelumnya ini agak kecil jadi saya agak kurang bisa membaca. Kedua ada inner join TB customer on tabel customer titik KD customer sama dengan TB transaksi titik KD customer. Ketiga ada where tabel customer to NM customer nama customer sama dengan Abdul Karim. Baiklah, sesudah kalian memahami materi, kemudian praktek dalam model CMG dengan MySQL pakai PHP MyAdmin tadi, menurut kalian kesimpulan yang bisa diambil apa ya? Ada yang bisa membantu saya? Tuntas dulu. Yo. Jadi setelah kinerja itu membandingkan rekor di setiap tabel untuk dicek apakah nilai ada yang sama atau tidak. Ya, betul. Jadi rekodnya itu dicek sama atau tidak. Kalau sama jadi dia bisa tampil, tapi kalau tidak tampil. Oke, kalau Fendi gimana? Jadi kesimpulannya adalah penggabungan dua tabel yang berpasangan sehingga tidak ada data yang di satu sisi. Oh iya, jadi ini tadi sama ya, berpasangan. Jadi tabel itu dua tabel berpasangan, ada semua. Kalau kalian tahu nol kan, nol itu kosong. Ya. Kosong, seperti contoh saya tadi, kalau dia berpasangan dia tampil, kalau tidak berpasangan, nggak ada pasangannya dia tidak tampil. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang refleksi ya, Untuk refleksi, saya melihat kalian itu aktif ya. Tetapi pada saat kalian praktek pakai command prompt dan PHP MyAdmin, merasa mudah yang mana? PHP MyAdmin ya. Karena kalau command prompt kalian harus teliti ya, membuat sintaks dan sintaks. Tapi bagusnya apa? Dengan command prompt nanti kalian jadi lebih hafal ya. Jadi kalau ada soal HOTS, ada sintaks seperti ini, keluarannya seperti apa, itu nanti kalian bisa tahu. Terima kasih. Saya menganggap kalian praktek ini inner join sudah paham ya, sudah paham. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang outer join. Outer join itu ada variasi. Jadi hari ini kita belajar tentang menggabungkan tabel. Kemudian di depan kita belajar tentang variasi, menggabungkan tabel lewat right join dan left join. Untuk pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Berarti saya akhiri pembelajaran kita. Jangan lupa nanti kalian langsung pulang ke rumah ya, jangan mampir-mampir. Protokol kesehatan selalu ingat ya, selalu diterapkan. Sebelum kita berdoa, silakan kalian membersihkan lab dulu.
untuk mengakhiri pembelajaran